Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Slamet Yulianto dari 3PA akan menjelaskan tentang permasalahan pendidikan di Indonesia, kemudian falsafah Pancasila, dan learning society. Pertanyaan pertama, ada apa sebenarnya permasalahan pendidik atau guru saat ini? Nah, menurut saya, permasalahan pendidik untuk saat ini yaitu terletak pada kompetensinya. Karena hasil uji kompetensi guru beberapa tahun terakhir menunjukkan kompetensi guru Indonesia rendah. Nah, peringkat rendah Indonesia dalam beberapa peringkatan dunia tentang kemampuan siswa dalam bidang membaca, matematika, dan sains juga secara tidak langsung menunjukkan kelemahan kompetensi guru. Rata-rata nasional hasil UKG 2015 bidang pedagogi dan profesional adalah 53,2. Untuk kompetensi bidang pedagogi saja rata-rata nasionalnya hanya 48,94, yakni berada di bawah standar kompetensi minimal atau SKM yaitu 55. Kemudian tanda lain guru tidak kompeten adalah tidak bisa menggunakan komputer, metode pengajarannya ceramah, tidak bisa menerapkan metode pengajaran yang aktif dan menyenangkan, tidak bisa memanfaatkan dan mengelola informasi dari internet, terus tidak kontekstual dan seterusnya. Kemudian solusinya diperlukan badan khusus atau organisasi profesi guru atau fakultas keguruan atau unsur kedua terakhir bergabung yang menyeleksi calon guru. Selain harus sudah memiliki sertifikat pendidik, peran psikolog dalam tim ini penting untuk mengetahui minat dan bakat guru dalam diri seseorang. Pembatasan fakultas keguruan saat ini jumlahnya terlalu banyak dan banyak yang tidak bermutu. Fakultas keguruan harus memiliki wibawa di masyarakat. Ia harus dijadikan fakultas elit dan idaman generasi muda. Fakultas keguruan hanya milik pemerintah dan alians negeri. Nah, input mahasiswa keguruan harus standar tinggi, dibentuk badan khusus pelaksana atau PPG atau prodi PPG di fakultas keguruan. Dengan demikian akan dimiliki calon-calon guru yang berkualitas tinggi, yang siap menggantikan generasi guru yang tidak kompeten. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa sebenarnya yang terjadi pada peserta didik kita saat ini? Nah, permasalahan siswa untuk saat ini. Yang pertama, siswa tidak mampu mencapai tujuan belajar. Yang kedua, siswa yang mengalami keterlambatan akademik. Yang ketiga, siswa yang secara nyata tidak dapat mencapai kemampuan sendiri. Yang keempat, siswa yang sangat lambat dalam belajar. Dan yang kelima, siswa yang kekurangan motivasi dalam belajar. Yang keenam, siswa yang bersikap dan memiliki kebiasaan buruk dalam belajar. Kemudian yang ketujuh, siswa yang sering tidak mengikuti proses belajar mengajar di kelas. Dan yang terakhir, siswa yang mengalami penyimpangan perilaku. Solusinya yang pertama adalah menjalin komunikasi dengan guru di kelas. Orang tua dapat mengetahui di mana kemampuan dan kesulitan yang dialami anak dengan cara mengulangi materi pelajaran yang telah diberikan di sekolah. Kemudian, kepekaan orang tua terhadap kondisi anak, tidak menuntut kelebihan di luar batas kemampuan yang dimiliki anak, dan juga tidak mengabaikan anak atas kelemahan yang terdapat dalam diri anak. Karena harapan orang tua yang terlalu tinggi pada kemampuan anak, justru anak akan terasa tertekan dan akan berdampak lebih buruk. Kemudian harus diberikan motivasi kepada anak, walaupun kemampuan seperti membaca, menulis, atau berhitung lebih lambat dari teman-teman yang lain, yakinlah bahwa mereka pasti bisa menyelesaikan tugas sekolah dengan baik. Kemudian hindari membanding-bandingkan anak dengan saudara ataupun dengan teman lainnya. Kemudian mendampingi anak agar ketika belajar
anak lebih mudah bertanya atau meminta bantuan ketika kesulitan. Nah, pertanyaan yang ketiga, ada apa sebenarnya dengan sarana dan prasarana pendidikan kita saat ini? Nah, dalam pendidikan, tentu kita harus mempunyai sarana dan prasarana sebagai alat pendukung dalam menuntut ilmu. Sebelum itu, apa sih sarana dan prasarana pendidikan? Sarana dan prasarana pendidikan merupakan sebuah hal yang sangat berguna demi keberlangsungan sebuah pendidikan. Tak lain dikarenakan sarana dan prasarana pendidikan termasuk ke dalam salah satu proses dalam melancarkan sebuah pendidikan yang berupa perlengkapan segala sesuatu mengenai pendidikan, khususnya seperti gedung, sekolah, kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pembelajaran yang lain yang ada di dalam sekolah. Nah, sebuah sekolah akan jauh lebih mudah dalam melakukan proses pembelajaran apabila sarana dan prasarananya mencakupi atau memenuhi batas standar. Akan tetapi, masih banyak sekolah-sekolah yang belum terpenuhi dalam mewujudkan sarana dan prasarana yang lebih baik, apalagi sekolah-sekolah yang khususnya berada di dalam atau jauh dari kota. Hal inilah yang sangat mempengaruhi keterhambatannya sebuah pendidikan yang baik dan terjamin, dikarenakan banyak sekolah yang tidak memiliki tempat yang layak untuk mengemban ilmu sebagaimana mestinya yang dilalui oleh orang-orang banyak yang lainnya. Nah, tetapi hal itu harus menjadi pelajaran agar kita kedepannya harus lebih bersyukur dalam mengemban ilmu dan kurangnya sebuah sarana dan prasarana dalam pendidikan. Tentu tidak boleh menjadi alasan untuk kita tidak menuntut ilmu. Pertanyaan yang keempat, ada apa sebenarnya dengan kurikulum pendidikan kita? Mengapa selalu berubah-ubah? Mengapa kurikulum berubah-ubah? Karena kurikulum diubah untuk menjawab tantangan zaman. Kurikulum tidak dapat dipergunakan dalam satu waktu terus-menerus karena dunia terus berubah. Maka dunia pendidikan sebagai pilar utama dalam pembangunan dan mendidik generasi harus pula turut berubah. Terjadinya pandemi COVID saja sudah meluluhlantakkan dunia pendidikan sedemikian rupa. Nah, guru kesulitan mengajar, murid kesulitan mengerjakan tugas, dan orang tua juga tak kalah pusing membantu putra-putri mereka belajar. Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi masa sekarang ini ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang semakin masif dan tak terkendali. Masa iya kita tetap mengajar dengan cara yang kuno? Tentu itu tidak akan relevan. Pembelajaran juga akan menjadi membosankan. Bahkan tugas kita untuk menyiapkan para murid menghadapi zaman yang baru. Bukankah tugas kita untuk menyiapkan para murid menghadapi zaman yang baru? Zaman yang mungkin sama sekali berbeda dengan zaman kita. Selain itu, kurikulum juga harus mempertimbangkan kebutuhan belajar murid. Nah, masalah-masalah penting tentang pendidikan yang lainnya, yakni kurangnya bahan pembelajaran bagi siswa dan guru. Hambatan sektor pendidikan lainnya adalah kurangnya bahan pembelajaran bagi siswa dan guru, seperti buku atau bahan bacaan. Ini masalah yang cukup serius, sebab bagaimana siswa dan guru mampu belajar atau menambah ilmu jika bahan belajar dan mengajarnya saja tidak ada, terutama sekolah yang ada di pelosok yang sulit untuk menerima buku karena hambatan akses perjalanan yang cukup sulit untuk ditempuh. Nah, kendala ini harus menjadi perhatian pemerintah. Caranya dengan menyediakan bahan pembelajaran sebanyak mungkin dan mencari solusi untuk akses pengiriman buku untuk belajar dan mengajar ke sekolah yang sulit ditempuh. Salah satu solusinya adalah dengan mencetak buku bahan pembelajaran secara elektronik atau online. Bahan pembelajaran tersebut sebaiknya dapat diakses oleh guru dan siswa secara gratis. Solusi yang dapat dilakukan terlebih pada sisi pemerintah, yakni pemerintah harus lebih peduli terhadap masalah-masalah pendidikan yang ada di Indonesia dan menangani dengan serius masalah pendidikan, baik yang ada di pusat kota maupun jauh dari pusat kota atau pelosok negeri Indonesia, terutama di kawasan 3T, yaitu kawasan tertinggal, terluar, dan terdepan.
serta pemberian alokasi dana untuk pendidikan pada daerah yang lebih merata, karena dengan adanya alokasi dana yang merata bisa membuat keadaan pendidikan menjadi lebih baik. Kemudian mengenai falsafah Pancasila, mengapa para pendiri negara kita dulu memilih Pancasila sebagai falsafah negara kita? Karena Pancasila berasal dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Salah satu alasan Pancasila dipilih menjadi dasar negara Indonesia karena berasal dari nilai-nilai luhur budaya bangsa dan sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara bukan hanya registrasi kepribadian sendiri, tetapi juga pemberi arah bagi masa depan bangsa. Mengingkari cita-cita Pancasila sama artinya dengan mengingkari hakikat tujuan proklamasi serta revolusi nasional. Cita-cita ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama merupakan dasar yang kukuh untuk memberi ruang hidup kepada sifat religius bangsa Indonesia. Sila ini juga merupakan jaminan akan adanya kebebasan beragama. Kemudian, cita-cita peri kemanusiaan pada sila kedua menggambarkan watak bangsa Indonesia yang cinta damai. Tetapi lebih cinta kemerdekaan, sila ini merupakan jaminan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi martabat manusia tanpa melihat perbedaan ras, jenis kelamin, dan keturunan. Kemudian cita-cita selanjutnya yaitu kedaulatan rakyat, merupakan penegasan dari sistem kehidupan bangsa yang didasarkan atas musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang dipimpin oleh hasrat pengabdian terhadap kepentingan bersama. Kemudian cita-cita selanjutnya yaitu keadilan sosial, menghendaki terciptanya kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Kemudian nilai luhur apa saja yang terkandung dalam Pancasila? Pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, terkandung nilai bahwa berdirinya negara Indonesia adalah salah satu bentuk perwujudan insan pada ketaatan pada Tuhan yang Maha Esa. Agar nilai ketuhanan yang Maha Esa terpenuhi pada penyelenggaraan negara, mulai menurut aturan-aturan sampai kehidupan sehari-hari warga negara Indonesia. Perintah pertama ini adalah nilai yang melingkupi dan menjiwai keempat perintah lainnya. Kemudian di sila kedua, dilandasi dan dijiwai oleh sila pertama dan ketiga sila lainnya. Sila ini meliputi nilai-nilai yang harus disandari sebagai warga negara yang baik dalam hal sikap moral dan perilaku yang benar. Sila ini juga berarti makna bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Kemudian di sila ketiga, berarti bahwa Indonesia adalah sebagai sebuah bangsa. Memang banyak perbedaan suku, bangsa karena banyak perbedaan kelas, agama, ras, golongan, dan lainnya. Oleh karena itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia membentuk satu kesatuan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia hadir untuk menunjukkan kasih sayang kepada semua suku bangsa dari Sabang sampai Merauke. Persatuan Indonesia tidak boleh berupa sikap dan pandangan yang dogmatis dan remeh, melainkan upaya untuk melihat diri sendiri secara lebih objektif dari luar. Hasil dari perjuangan sejarah yang panjang, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, namun perbedaan tidak dapat dipungkiri dan membentuk kesatuan Indonesia. Kemudian di sila keempat, mengandung nilai demokrasi untuk diimplementasikan pada kehidupan berbangsa sebagai makhluk sosial. Manusia harus hidup berdampingan dengan orang lain. Interaksi ini umumnya membuat konvensi dan saling menghargai menurut tujuan dan kepentingan bersama. Prinsip kerakyatan yang menjadi upaya utama untuk menyadarkan rakyat Indonesia dan memobilisasi potensinya pada global ini. Kemudian penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan. Pada sila pertama, institusi pendidikan biasanya menyarankan guru untuk melakukan pelajaran agama secara profesional, melakukan pendidikan agama agar siswa dapat mengikuti dan menyatakan keyakinannya. Kemudian di sila kedua, implementasinya mengenai nilai-nilai kemanusiaan dalam lembaga pendidikan. Nah, maksudnya pemerintah telah berusaha
dan berupaya semaksimal mungkin untuk memajukan lembaga pendidikan Indonesia tanpa kekerasan dalam pembelajaran. Pelaksanaan sila kedua ini juga dapat dilaksanakan oleh seluruh pegawai dan pegawai lembaga pendidikan sebagai contoh penerapan nilai-nilai Pancasila di lembaga pendidikan. Untuk sila ketiga, aplikasinya yaitu tugas persatuan dalam pendidikan adalah adanya perwujudan yang dapat diimplementasikan dalam perubahan perilaku yang dapat mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang dapat mempersatukan seluruh staf atau pegawai pendidikan. Kemudian sila keempat, penerapan sila keempat adalah lembaga pendidikan di sekolah berusaha memajukan pendidikan. Oleh karena itu, anggaran pemerintah pada sekolah dalam mengimplementasikan sila keempat Pancasila bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian sila kelima, perlakuan yang adil di semua bidang kehidupan, terutama pada seluruh bidang lembaga pendidikan. Kemudian dampak negatif jika Pancasila tidak diterapkan dalam pendidikan. Dampaknya, jika pendidikan Pancasila tidak diterapkan dalam pendidikan adalah bangsa kita berpotensi kehilangan generasi mudanya yang telah dipersiapkan begitu lama untuk mendukung kehidupan bangsa dan negara, dan tersesat ke dalam ideologi-ideologi lain yang justru dapat merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, konsep learning society. Bagaimana sebenarnya konsep learning society itu? Learning society adalah memberdayakan peran masyarakat dan keluarga dalam kegiatan pendidikan. Diharapkan masyarakat dan keluarga berperan aktif dalam hal belajar. Tentulah jika masyarakat dan keluarga telah aktif untuk gemar belajar, maka akan terbentuk bangsa yang rajin belajar. Seiring dengan gencarnya sosialisasi tentang tema masyarakat madani, pada saat ini juga sering disosialisasikan mengenai perlunya masyarakat belajar atau learning society, atau biasa juga disebut dengan educational society. Learning society secara praktek sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia, meski belum secara maksimal, namun secara konsep masih meraba-raba. Artinya, bila civil society telah mulai diperkenalkan dan disosialisasikan, maka untuk learning society belum ditemukan konsep yang matang, sehingga istilah learning society belum populer didengungkan apalagi di kalangan masyarakat. Kemudian strategi efektif yang digunakan untuk mempraktekkan learning society ini. Untuk di lingkungan saya, pempraktekan ini sering dilakukan dalam sarana dakwah atau di dalam masjid-masjid. Seperti contohnya di tempat saya, biasanya setiap sholat asar akan diadakan kajian pembacaan hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, dengan pembacaan tersebut, pengetahuan kita menjadi bertambah, sehingga dalam melakukan segala sesuatu, masyarakat menjadi lebih berpegang kepada pemikiran dan juga hatinya. Nah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaklumi karena saya masih dalam proses belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.